Halo, salam sejahtera semuanya. Nah, yang belum kenal, saya perkenalkan diri. Nama saya Lina Afun. Saya bikin video ini buat kalangan sendiri ya. Saya mau berbagi, mau share tentang kehidupan pribadi saya bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu dulu 2000 berapa itu ya, saya lupa, pokoknya masih baru sebelum 2018 ke bawah, sekitar 2016 apa 17 ya. Nah, saya mengenal Tuhan itu 2010. 2011 saya udah dibaptis, saya udah mau dibaptis. Jadi di keluarga besar saya cuman saya sendiri yang percaya sama Tuhan Yesus ya. Nah, saya percaya sama Tuhan Yesus, dibaptis itu papa saya sebenarnya itu tidak senang ya, tidak senang karena dia juga gimana ya, saya juga mengerti bagaimana dia tidak senang itu karena apa. Saya mengerti ya, karena saya memang beda gitu, beda sama anak-anaknya yang lain, beda sekali. Terus terang saya orangnya suka memberontak juga, suka memberontak. Jadi saya terus di dalam Tuhan ini saya mau berubah. Jadi dari karakter, dari segala macam saya mau berubah. Nah, kalau saya ditegur juga pertama-tama saya juga tidak gimana ya, tidak senang gitu ya. Singkat cerita, waktu saya pulang ke Kalimantan, saya berdoa, saya makan, saya berdoa. Di depan papa saya berdoa. Tapi saya juga takut sama papa saya. Takut dia marah. Ternyata dia marah. Dia bilang, kamu makan berdoa. Kalau papa tidak bekerja, dari mana kamu dapat makan? Saya diam, saya nggak berani jawab karena saya takut sama papa saya. Terus terang, kita takut sama papa bukan karena papa galak, nggak tahu kenapa kita bisa takut sama papa gitu. Terus papa saya ngambil kesempatan, papa saya tuh suka minum orangnya, suka minum ciu orangnya. Dia ngambil kesempatan waktu dia mabuk. Nah, dia bertanya sama saya, Fun, katanya orang Kristen itu mati masuk surga. Memang surga itu bisa datang, bisa lewat mana? Apakah ada tangga? Dalam hati saya, wow, itu sungguh satu pertanyaan yang luar biasa. Saya senang ya, dia menanyakan begitu, saya senang. Saya tidak bisa menjawab, udah saya diam aja, saya senyum-senyum aja. Terus papa saya ini aktivitasnya di Kalimantan itu di Pemangkat. Dia terlibat dalam yayasan rumah duka. Jadi mobilnya ini tiap ada yang meninggal, dia yang membawa mayatnya. Jadi seperti ambulan papa saya, makanya terkenal dia di sana. Dia juga suka melayani orang-orang yang di dalam Tuhan apa nggak dalam Tuhan, segala agama dia layanin. Dia tidak memilih-milih teman, tidak memilih-milih agama orang. Jadi dia mengantarkan juga orang yang meninggal itu orang Kristen, otomatis dia mendengar itu firman Tuhan, otomatis dia melihat bagaimana orang itu orang Kristen. Dia melihat ya, secara tidak langsung dia tahu gitu kan. Jadi saya nggak bisa menjawab lewat mana masuk surga. Jadi udah saya diam aja. Jadi papa saya QQ saya adik dari mama saya itu rumahnya di depan rumah papa ya. Waktu itu dia sakit jantung, dia masuk rumah sakit Husada di Jakarta. Tetapi dia udah sembuh, dia keluar dari rumah sakit, dia langsung pulang ke Kalimantan Barat. Dia pulang ke Kalimantan Barat, pendeta Pak Hosea ini menjemput dia bersama istrinya, menjemput QQ saya dari Pontianak sampai ke rumahnya di Pemangkat Sinam.
itu kurang lebih 100 kilo lebih ya. Lebihnya berapa saya tidak mengerti. 130 lebih, pokoknya ada 130 lebih ke atas kilometernya. Nah pas udah pulang, QQ saya udah sampai di rumah, papa saya mengunjungi QQ saya. Pas di situ dia ketemu sama Pak Hosea, pendeta yang ada di Sinam di Philadelphia. Terus dia bertemu dengan pendeta ini juga ngobrol sama papa saya. Pendeta ini kenal juga sama papa saya, ngobrol-ngobrol. Terus papa saya bilang, saya suka loh dengan kalian, maksudnya dengan suami istri gitu. Kalian berdua itu ini katanya, kalian berdua ini tidak korupsi, kalian berdua ini suka melayani, kalian berdua ini orang baik katanya. Terus cerita-cerita, jadi dia bilang, ini loh saya punya anak, ada satu punya anak saya yang seperti kalian, yang agamanya seperti kalian, yang perkumpulannya seperti kalian. Dia mau ngomongnya itu, dikelompokkan saya seperti mereka, dikelompokkan bahwa saya ini anak Yesus gitu ya. Jadi saya tahu dari hal ini waktu papa saya sakit, Pak Hosea melayani papa saya, dia ngobrol sama saya. Makanya saya tahu saya bisa membagikan cerita ini karena pendeta Pak Hosea pernah cerita sama saya. Nah begitu ya. Terus tidak lama kemudian papa saya sakit kena kanker. Itu kurang lebih ya sekitar paling lama itu 1 tahun ya. Nah jadi Pak Hosea yang melayani papa saya. Jadi saya melihat gini loh ya, melihat bahwa kita di dunia ini setiap pertemuan itu ada sesuatu yang Tuhan taruh. Itu nanti kita ini seperti di dalam sebuah film ya, di dalam sebuah film Tuhan Yesus sebagai sutradaranya. Sebuah dalam film itu Tuhan yang membuat film ini, semuanya itu apa ya, ada ikut campur tangan Tuhan gitu ya, ikut campur tangan Tuhan. Saya melihat bagaimana waktu saya datang ke Jakarta pertama kali, saya bisa bertemu dengan sepupu saya. Terus bagaimana kita bertemu kembali lagi kemarin waktu dia karena COVID, saya juga mencari-cari dia. Bagaimana saya bisa bertemu lagi dengan dia. Terus saya bikin YouTube, dia melihat dia juga kayak tersentuh gitu. Saya tidak membanggakan diri saya ya, saya cuma men-sharingkan. Dia tersentuh, terus dia mau didoakan gitu. Dia asalnya dari bukan agama Kristen ya, dia mau didoakan, mau menerima Tuhan Yesus. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Di firman Tuhan juga berkata, Tuhan ikut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya melihat firman Tuhan itu benar-benar hidup, benar-benar luar biasa ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, terus ada satu lagu juga, lagu bahasa Kek. Lagu bahasa Kek ini juga sangat menyentuh saya. Di saat Bapak Hosea melayani papa saya, dia menyanyikan lagu ini, saya juga tersentuh ya. Saya tidak bisa bahas lagu bahasa Kek, tapi saya belajar. Ini satu lagu saya belajar dari bapak ini, bapak pendeta ini. Lagunya berbunyi begini. Song ti ngai chin chin oi nhi he mo nhi ngai chin chin mo di si. Song ti ngày hy vọng nhi nhớ pha nhi cảm thung cây sim ly nhà cái con cháu to ngài nhà pha nhi khen tai ngài ngài ơi thiên nhà cải lu thiên chu gia su cải lu.
begitu lagunya ya. Saya juga mengerti begini ya, mungkin ada yang salah juga ya, mungkin saya mau minta maaf. Saya mengertinya begini: Song ti ngai chin chin oi nyi, Tuhan, saya benar-benar mencintaimu. He mo nyi ngai chin chin mo jisi. Kalau tidak ada engkau, hidup saya tidak ada artinya, tidak berarti. Song ti ngai hi mong nyi, nya pha nyi cam thung kai sim li. Tuhan, saya memohon kepada engkau, biarlah firman-Mu menjamaku, firman-Mu menyentuhku, firman-Mu menyentuhku, firman-Mu menjamaku. Ya, gitu ya. Nya kai kong cao tongai, terang-Mu menerangiku. Nya pha nyi kien tai ngai, firman-Mu menyertaiku. Ngai oi ten ya kai lu, saya mau mengikuti jalan-Mu. Ten cu jasu kai lu, mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Tencu Yasu Kailu, gitu artinya. Nah, jadi saya sangat tersentuh dengan lagu ini. Saya sangat tersentuh sekali. Jadi saya juga bisa belajar lagu ini lewat dari pendeta Pak Hosea gitu. Ya, jadi saya juga ini maksudnya, lagu ini pasti nanti suatu saat saya akan pakai untuk menginjilin orang-orang Kalimantan yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi setidaknya saya udah pegang sedikit gitu ya. Nah, jadi saya juga punya banyak teman orang-orang tua. Jadi saya orangnya suka bergaul, dari anak kecil, orang remaja, terus yang seusia kayak saya, terus ada yang lebih tua. Ada lagi teman saya yang lebih tua, ada yang sampai umur 83 tahun, ada yang 73 tahun. Jadi saya banyak sekali teman-teman. Nah, jadi saya punya kerinduan untuk menginjilin orang tua, teman saya orang tua. Saya sering juga menginjilin, cuma saya belum nyanyiin lagu ini gitu ya. Saya gini, hidupnya begini nih. Saya udah percaya Tuhan. Saya suka menceritakan kasih Tuhan. Saya suka menceritakan kalau Tuhan itu hidup. Saya suka bersaksi. Tapi mungkin ada kata-kata saya yang tidak menenakkan gitu ya. Kadang-kadang namanya juga manusia, belum ada yang sempurna. Saya juga perlu tuntunan dari teman-teman juga ya. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung gitu, ada yang tidak berkenan di dalam hati, saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Ya, terima kasih ya yang udah menonton video saya ucapin terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Dadah.